Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan bikin tema tentang nuzulul Quran. Alhamdulillah, ini masih di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah, bulan yang penuh dengan pahala-pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berlipat-lipat. Alhamdulillah, pada saat ini merupakan Ramadan yang ke-12. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh gembira, penuh dengan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan senantiasa diberi oleh Allah pertolongan hidayahnya sehingga kita dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan juga menjalankan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh senang, sehingga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua limpahan rahmat, nikmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, di bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam bulan Ramadan ini tentunya kita menemukan suatu kenikmatan yang tidak terkira bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang imannya kuat. Tentunya kita tentu akan sangat senang sekali ketika melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan karena kemuliaannya. Di bulan Ramadan Allah melimpahkan rahmat anugerahnya, kemudian ampunan-ampunan kepada kita semua. Khususnya di bulan Ramadan ini tentunya kita tahu bulan yang dimuliakan Allah ini Allah menurunkan yaitu kemuliaan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat kita dambakan, malam yang sangat kita impikan untuk kita bisa bertemu di malam Lailatul Qadar. Tentunya malam Lailatul Qadar itu tentu kita juga tidak tahu kapan akan datang waktunya. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu artinya akhlak. Jadi ketika kita ingin menjumpai malam Lailatul Qadar, tentu kita harus menemukan malam-malam di bulan Ramadan. Tentunya dimulai tanggal 1 sampai 1 bulan penuh itu. Maka ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, mulai di malam hari setelah kita berbuka, kita melaksanakan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang lainnya, tentu kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu memang jatuhnya kita itu tidak tahu, ya mungkin di tanggal 1 sampai tanggal 30. Memang banyak sekali hadis yang
menerangkan tentang malam Lailatul Qadar itu, yaitu di malam-malam ganjil. Tetapi itu kita tidak bisa memprediksi benar tidaknya jatuhnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi intinya ketika kita ingin menjumpai malam Lailatul Qadar, tentu kita harus melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan itu secara rutin. Ketika kita mulai dari tanggal 1 sampai 1 bulan penuh itu kita melaksanakan amalan-amalan Ramadan, mulai kita mungkin bersedekah dengan saudara-saudari kita umat muslim yang ada di sekitar kita, yang bisa kita jumpai, yang mana yang bisa membutuhkan, maka kita bisa bersedekah. Atau kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Biasanya kalau kita di musola-musola itu tentunya sangat ramai sekali orang-orang yang bertadarus, saling bergantian untuk meramaikan di bulan Ramadan. Dan kita jangan terfokus pada tadarus di musola saja. Kita usahakan ketika di rumah juga membaca Al-Quran, sehingga kita benar-benar di rumah itu bisa menjadikan rumah yang baiti janati, rumahku surgaku, rumah yang penuh ketenangan, rumah yang menjadi dambaan kita semua, yaitu rumah yang penuh kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan tanpa kekurangan suatu apapun. Tentunya ketika kita menghiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan sholat-sholat sunnah di rumah, akan menjadikan rumah kita menjadi rumah yang lebih tenang, bahagia, tentram. Oleh karena itu, ketika di bulan Ramadan khususnya, Allah menjanjikan pahala yang sangat besar ini, jangan sampai kita lewatkan, kita sia-siakan untuk beramal kebaikan di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan amalan-amalan yang tentu kita sering kita laksanakan, yaitu berbuka, kemudian sahur, kemudian melaksanakan sholat taraweh, witir, kemudian di malam hari kita melaksanakan sholat tahajud atau sholat-sholat lainnya, sholat sunnah-sunnah lainnya. Kalau kita merasa senang, merasa tenang, merasa gembira ketika di bulan Ramadan, tentu kita akan melaksanakan sholat sunnah-sunnah yang lebih banyak lagi di antara sholat-sholat sunnah yang lainnya, di samping sholat taraweh dan witir. Kemudian ketika di bulan Ramadan tentunya kita juga harus memperbanyak kebaikan kepada sesama manusia. Jadi ketika kita di bulan Ramadan ini, jangan lupa kita itu berbuat baik kepada sesama manusia, sesama umat Islam, khususnya tetangga kanan kiri kita. Mari kita berbagi dengan takjil, atau mungkin dengan sahur bersama, atau mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kita senantiasa ketika di bulan Ramadan itu penuh dengan kegembiraan bersama-sama. Jangan sampai kita melihat saudara-saudara kita yang tidak mampu, ada yang kekurangan, sehingga tidak bisa berbahagia di bulan Ramadan. Mari kita saling peduli sesama umat Islam. Semoga kita nanti juga ketika di surga, ketika kita di surga itu ada tenggangnya, mungkin saudara-saudara kita sudah yang dahulu bisa memanggil kita untuk bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita lewatkan di bulan-bulan
di bulan Ramadan ini khususnya ketika kita beribadah ibadah-ibadah sunnah itu, mari kita full, kita perbanyak, benar-benar kita perbanyak, jangan sampai kita itu melewatkan atau menyia-nyiakan waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat kita dambakan dalam setahun sekali. Tentunya kita selalu berharap, selalu ingin berjumpa terus untuk melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan sampai di bulan Ramadan itu kita isi dengan kemaksiatan, mungkin mata kita, pendengaran kita, mulut kita, tangan kita, seluruh organ tubuh kita. Jangan sampai kita lepas kontrol sehingga menjadikan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati. Dan itu adalah semua untuk kita itu di bulan Ramadan atau di siang hari ketika kita berpuasa itu untuk mengambil kesempatan kita untuk menjumpai malam Lailatul Qadar. Jadi dengan melaksanakan amal-amal sunnah yang sangat banyak, kemudian kita amalkan sebaik-baiknya. Semoga kita di malam Lailatul Qadar itu benar-benar kita menjumpai dengan baik, sehingga kita jangan sampai ada lowong sedikit pun untuk kebaikan-kebaikan kita, baik melaksanakan ibadah-ibadah sunnah maupun berbuat baik kepada sesama kita. Itu adalah kemuliaan di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian di bulan Ramadan kita juga akan menemukan kemuliaan yang lainnya, yaitu nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran ini adalah turunnya Al-Quranul Karim. Memang di dalam kebanyakan kita itu memperingati nuzulul Quran itu adalah pada malam 17 Ramadan. Tetapi sebenarnya banyak sekali para alim ulama itu yang beda pendapat. Mungkin Al-Quran itu diturunkan pada 27 Ramadan atau tanggal-tanggal yang lainnya. Oleh karena itu kita jangan mendebat tentang turunnya Al-Quran tentang tanggal 17 atau tanggal berapanya. Yang jelas nuzulul Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukjizat yang sangat luar biasa. Yang mana Al-Quran ini akan kita jumpai mulai diturunkannya Allah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sampai nanti di yaumul kiamah. Dan kita jangan sampai meragukan isi-isi dalam kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, dengan turunnya Al-Quran ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan turunnya Al-Quran ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah, menjadikan kita semakin baik iman kita, semakin baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada sesama manusia. Karena Al-Quran ini juga merupakan akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti seluruh perbuatan ucapan Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan cermin di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu di dalamnya itu berisi pelajaran-pelajaran kepada kita semua supaya kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi hamba yang
selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat baik kepada sesama manusia sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia juga selamat di akhirat. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu memang membutuhkan penafsiran atau masih berbentuk baku. Jadi masih membutuhkan penelitian dan kita tidak pernah meragukan isi dalam Al-Qur'an itu sendiri. Tetapi kita harus berusaha mencari apa sebenarnya isi dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat-ayatnya Al-Qur'an itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Apa maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu, kita dengan bersyukur diturunkannya Al-Qur'an menjadikan kita menjadi orang yang semakin baik, maka kita harus pandai-pandai mempelajari Al-Qur'an ini. Jangan sampai kita itu sebagai umat Islam hanya sekedar bisa membacanya saja. Kita harus juga bisa mengerti isi di dalam Al-Qur'an itu sendiri sehingga kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itu sehingga kita bisa mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa. Kita harus banyak belajar tentang isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Kalau kita sebagai umat Islam tidak mampu, tidak mau mempelajari isi-isi kandungan Al-Qur'an, siapa lagi? Tidak mungkin orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik mau mempelajari Al-Qur'an. Yang jelas mereka membenci kemudian juga mengingkari Al-Qur'an sehingga mereka pun ibaratnya hanya bisa mencemooh, mengolok-olok kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus benar-benar mempersiapkan generasi-generasi penerus kita, anak cucu kita, dijadikan anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang ahli Al-Qur'an, ahli membaca Al-Qur'an, ahli mempelajari isi-isi kandungan Al-Qur'an, sehingga kita tidak pernah padam untuk menjadikan anak cucu keturunan kita sebagai penerus kita. Oleh karena itu, kita jangan pernah bosan-bosan mendidik, mengawasi, dan mengajarkan kepada anak cucu keturunan kita untuk senantiasa istiqomah di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim yang merupakan pedoman hidup kita umat Islam, dan juga mempelajari sunnah-sunnah Rasul, yang mana sunnah-sunnah Rasul itu sendiri merupakan pemecahan atau pemikiran dari Rasulullah SAW dalam menafsirkan atau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Jadi tentu kita harus benar-benar mengerti tentang isi kandungan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu di dalamnya itu banyak sekali cerita-cerita atau kisah-kisah para rasul, para nabi, kemudian juga peringatan-peringatan kepada semua umat Islam bahwasanya kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasul. Juga di dalam Al-Qur'an itu ada nama-nama yang lain. Jadi Al-Qur'an itu punya sebutan yang lain. Al-Qur'an sebagai Al-Huda, Al-Qur'an sebagai petunjuk. Maka dengan
Al-Quran sebagai petunjuk, maka tentunya kita harus mempelajari, kemudian juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang belum mengerti atau saudara-saudara kita yang masih belum pernah mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan Al-Quran sebagai petunjuk, tentunya kita harus mengamalkan, mempelajari, kemudian kita juga harus senantiasa mencerminkan sebagai orang-orang yang berakhlakul Qur'ani. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai dengan nama Ad-Dzikr. Jadi dzikir itu Al-Quran itu sebagai peringatan atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Quran ini ketika kita membaca Al-Quran berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini juga alat untuk berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca berarti ketika kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajarinya atau ketika kita membacanya berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kalau kita benar-benar mengerti isinya, tentu itu banyak sekali peringatan-peringatan kepada kita bahwasanya kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali diterangkan. Kemudian Al-Quran juga diberi nama Al-Furqan, pembeda. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau kita pelajari isinya tentu kita akan tahu bahwasanya di dalam Al-Quran itu membedakan kita. Jadi Al-Furqan itu pembeda, membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, karena Al-Quran ini sebagai pembeda, maka kita harus sebagai umat Islam harus tahu membedakan perkara yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan mempelajari Al-Quran tentunya kita akan mengetahui bahwasanya kita sebagai hamba Allah ada perkara-perkara yang halal, yang haram, ada perkara yang baik dan buruk, ada akhlak yang baik dan juga ada akhlak yang buruk. Nah, itu semua kita pelajari kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Al-Quran itu sebagai pembeda tentunya bisa menjadikan pembedaan mana orang mukmin yang sebenarnya dan orang yang kafir. Jadi kalau kita ingin sebagai umat Islam yang mengamalkan Al-Quran mampu membedakan baik dan buruk, tentunya kita harus mengerti semua di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat yang luar biasa yang diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat yang paling utama. Oleh karena itu kita jangan pernah ragu-ragu di dalam mempelajari Al-Quran. Isinya jangan sampai kita ragu-ragu sehingga kita menjadikan umat Islam yang sangat berbangga karena Al-Quran tidak akan berubah mulai diturunkannya sampai nanti di yaumul kiamah. Lain dengan kitab-kitab yang lain yang diotak-atik oleh umat yang lainnya. Sedangkan Al-Quran itu akan terjaga selamanya. Karena banyak sekali para penghafal Al-Quran di seluruh dunia ini yang semakin lama semakin bertambah. Insya Allah Islam akan
berjaya sampai nanti di yaumul kiamah. Tentunya dari penelitian itu menunjukkan bahwasanya umat Islam ini semakin lama semakin banyak, semakin bertambah karena orang-orang yang dulunya belum mendapatkan hidayah, banyak sekali yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan bosan-bosan untuk selalu mengajak kepada saudara-saudara kita atau orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta dengan kitab Al-Qur'anul Karim sebagai kitab yang tidak akan berubah mulai turunnya sampai nanti di yaumul kiamah. Tentu kita mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai umat Islam untuk senantiasa mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman Islam itu tidak sekedar untuk diri kita pribadi atau saudara-saudara kita atau keluarga kita, tetapi Islam itu rahmatan lil alamin. Tentunya orang-orang yang belum tersentuh oleh Islam hendaklah kita ajak untuk mengimani ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di dunia ini menjadi orang-orang yang senantiasa bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi tentu kita itu tahu di zaman Rasulullah itu banyak sekali sahabat-sahabatnya yang belum memeluk Islam. Kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya Islam menjadi besar. Dan itu kita harus tahu, itu bukan sekedar musim masuk Islam, bukan. Tetapi itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ajak, kita beri contoh akhlak kita yang baik, tentu mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Jangan sampai Islam itu untuk kita sendiri atau untuk saudara kita sendiri atau sahabat-sahabat kita sendiri, tetapi kita juga harus merangkul orang-orang yang belum beriman kepada Allah untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai umat Islam harus benar-benar bisa menunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada saudara-saudara kita, sehingga mereka tersentuh hatinya untuk masuk ke dalam Islam, yang merupakan, kalau kita rasakan, merupakan ketenangan bagi kita yang memeluk Islam, sehingga ketika kita hidup dalam kesehari-harian itu, ketika kita di lingkungan yang benar-benar mengamalkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, tentu akan mendapatkan ketenangan-ketenangan di dalamnya. Dan itu tentu kita semua bisa merasakan bagaimana nikmatnya kita ketika kita itu sebagai hamba Allah yang benar-benar melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi ini penjelasan tentang Al-Quran, nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, dan juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai akhlak kita di dunia. Semoga kita nanti diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi sekali lagi, anak cucu keturunan kita, mari kita selalu ajarkan kepada Al-Quranul Karim. Semoga anak cucu keturunan kita nanti menjadi orang-orang yang lebih baik dari kita, orang-orang yang lebih baik
ketika mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran kita. Semoga Islam selalu berjaya dan mendapatkan kekuatan perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam semakin semakin baik, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga anak cucu keturunan kita benar-benar mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi generasi penerus kita sebagai generasi yang Qur'ani, generasi yang benar-benar menjadi idaman kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, ketik Imam Ubed, like and subscribe. Semoga kita sama-sama dalam belajar beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.